Sekarang kita akan membahas topik yaitu lidah terikat. Anda pernah merasakan itu? Pernahkah Anda mengucapkan sesuatu dan kemudian ingin menutup mulut Anda menyesal? Berapa di antara Anda pernah mengucap sesuatu dan mulut Anda seperti tersumpal? Anda ingin mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan pikiran Anda tetapi nyatanya salah ucap, dan karena Anda yakin telah salah ucap, lalu lidah terasa terikat. Pernah seperti itu? Mulut kita bisa mengganggu saat bicara. Ada yang mengalaminya? Ada? Ada cerita tentang seorang ibu yang belanja di pasar. Kepada pelayan dia bertanya, boleh beli kol kecil separuh saja? Kol kecil separuh? Sebentar, saya tanya bos saya dulu ya, Bu. Ia berbalik dengan sikap kesal dan mata memerah. Ia menuju ke belakang lapak. Dia tidak tahu ibu itu mengikutinya. Ia ketemu bosnya lalu berkata, ada perempuan jelek, dia tanya, boleh beli kol kecil separuh saja? Setelah bilang begitu, ia menoleh dan melihat si wanita berdiri tepat di belakangnya. Katanya, dan wanita yang baik ini ingin membeli yang separuhnya. Disebutkan rata-rata pria mengucapkan 20.000 kata per hari. Rata-rata wanita 30.000 per hari. Begitulah. Jadi ucapan kita setahun cukup untuk mengisi 66 buku masing-masing 800 halaman. 1/5 hidup kita untuk bicara. Banyak kata-kata. Jadi kalau kita banyak bicara, mengherankan kita masih sempat mengunyah makanan. Iya kan? Iya kan? Aneh memang kita ingin bicara lalu menyesali yang kita katakan. Kita cenderung lidah terikat. Cenderung kacau. Dikuasai oleh lidah. Seperti yang dikatakan kitab suci. Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Ketika banyak bicara bisa berdosa. Jadi renungkan ini di pikiran kita. Ini bukan soal bicara saja. Ini menyangkut email, Facebook, dan Twitter. Dan sama pentingnya, dengan yang Anda ucapkan, malah bisa lebih buruk. Apa yang saya katakan sekarang bisa Anda dengar, bisa direkam, orang lain bisa tahu. Tapi kalau Anda tulis di internet, Anda menyebarkannya. Anda perlu memikirkan ini. Saya tahu tentang seseorang yang tidak tahu bahwa saya tahu semua karena mereka di Twitter. Jangan. Anda jangan tahu tentang saya. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita, karena di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Sungguh ayat yang hebat dan indah. Penulis Amsal memberitahu kita, bijaksana sekali belajar menahan lidahmu. Bijaksana sekali belajar mengendalikan mulutmu. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kita perlu menahan lidah kita? Ada beberapa alasan yang Yakobus berikan. Yakobus 3 memberitahu kita 3 alasan yang sangat penting untuk memperhatikan perkataan kita dan mengendalikan mulut kita dan mengendalikan ucapan kita. Dan Yakobus 3, mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca beberapa ayat dalam kitab suci. Di Yakobus 3, mari kita baca bersama-sama. Yakobus 3 ayat 1 yang berbunyi, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara besar. Betapapun kecilnya api dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan, bagian dari tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung, binatang menjalar, binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia buas penuh racun mematikan. Dengan lidah kita memuji Allah.
Dengan lidah kita mengutuk manusia ciptaannya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur menghasilkan buah ara? Mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, siapa yang sudah siap ke surga? Nah, ada sesuatu yang hebat yang disampaikan oleh Yakobus. 3 alasan menjinakkan lidah kita. Nomor 1, lidah Anda mempengaruhi nasib Anda. Ucapan Anda menggiring Anda. Hidup Anda mengikuti kata-kata Anda. Di Yakobus 3 ayat 3 disebutkan, ketika kita mengenakan kekang pada mulut kuda agar menuruti kehendak kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Atau lihat kapal sebagai contoh, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Demikian juga lidah, walau anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara besar. Yakobus menggunakan 2 contoh untuk menerangkan kekuatan lidah. Pertama, ia menyebut kekang di mulut kuda. Katanya renungkan ini, kuda besar ini, kuda tambun ini, kuda kuat ini, dijaga, dihentikan, dan dikendalikan oleh kekang ini. Kalau Anda lihat kekangnya, itu hanya sebuah alat kecil, tetapi dapat mengendalikan binatang besar. Kemudian ia bicara tentang kemudi kapal. Bukan perahu, tapi kapal. Anda pernah melihat kapal? Kapal besar di pelabuhan? Ya, kapal besar. Dan di bawah air, Anda dapat lihat dan temukan kemudi kecil di dasar kapal. Ya, kapal yang besar. Sebesar apapun kapal itu, kemudinya dapat mengatur dan menyetir kapal. Maka Yakobus berkata, kekang mengatur kelakuan dan aktivitas kuda, kemudi mengatur dan menyetir kapal. Jadi intinya, walaupun kemudi dan kekang itu sangat kecil, tapi kekuatannya besar. Katanya, lidah kita walaupun amat kecil dibanding ukuran tubuh keseluruhan, kekuatannya luar biasa. Iya kan? Kekuatannya sangat besar. Dan katanya kita perlu memikirkannya. Kita harus hati-hati dengan ucapan kita. Karena kata-kata kita dapat terwujud jadi nyata. Kata-kata mengarahkan kemana kita pergi dan memberitahu apa yang akan kita lakukan. Masa depan kita dapat ditentukan bahkan oleh ucapan kita. Seperti 12 mata-mata yang perlu Anda ingat, mereka dikirim ke tanah perjanjian untuk mengintai apakah mereka dapat ke sana. Mereka 12 orang dan kembali dengan laporan berbeda-beda. 10 dari mereka kembali dan berkata, Anda perlu perhatikan ini, kita telah membahasnya dan membicarakan untuk kedua kalinya. Tetapi di bilangan 13 ayat 31 disebutkan, orang-orang yang pergi bersama mereka, yaitu Kaleb, berkata, kita tidak dapat menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang kami intai adalah negeri yang memakan penduduknya dan semua orang tinggi-tinggi perawakannya. Jadi mereka ingin ke tanah perjanjian, tetapi tidak melihat kesempatan besar yang ada. Mereka hanya melihat persoalan. Orang besar, raksasa, dan kata mereka, seperti dikatakan ayat 31, kata mereka, kita tidak dapat menyerang bangsa itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Jadi pengakuan mereka adalah, kita tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Mereka ucapkan itu secara terbuka. Sebaliknya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Mereka mengatakan yang berbeda. Mereka memberikan laporan yang berbeda. Dan saya ingin Anda tahu, dalam ayat 30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi ke-10 pengintai itu dan juga Yosua dan Kaleb menggambarkan seperti Anda dan saya. Terkadang Anda dan saya seperti 10 pengintai dengan laporan negatif itu. Dan apa yang keluar dari mulut kita hanya perkara negatif. Saya ini celaka terus, saya tidak pernah sukses, saya tidak pernah berhasil, dan saya selalu gagal.
Dan sebagian dari kita telah belajar bicara positif dan berkata seperti Yosua dan Kaleb, saya tahu harus tangguh, saya tahu ada raksasa menghadang, tetapi kita akan mengalahkannya. Kita akan berhasil ke sana, kita akan memasuki tanah perjanjian. Apa hasil 10 pengintai? Mereka mengembara di kehidupan yang ganas dan mereka tidak pernah masuk ke tanah perjanjian sesuai ucapan mereka sendiri. Sebaliknya 2 pengintai yang percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka ke sana ke tanah perjanjian berseru, aku percaya kita bisa ke sana. Mereka memasuki tanah perjanjian. Maaf, saya tantang Anda terus. Anda ingin seperti siapa? 10 pengintai dalam pengembaraan atau 2 pengintai yang memasuki tanah perjanjian? Tentu saja 2 pengintai yang memasuki tanah perjanjian. Amin? Anda tahu? Hati-hati dengan ucapan kita. Lidah Anda mempengaruhi nasib Anda. Maka waspada dengan ucapan Anda dan stop mencibir diri. Mulailah bicara hal positif. Amin. Ada setan yang selalu mencibir Anda sampai Anda mati. Amin. Kalau itu belum cukup, lihat saja sekeliling Anda. Ada banyak orang di sekitar Anda yang akan mencibir Anda. Amin. Keluar dari kelompok itu dan tinggalkan mereka. Dan mulailah bicara positif. Pastikan Anda akan masuk ke tanah perjanjian. Dan Anda tidak perlu mengembara lagi. Anda tidak perlu meniru siapapun. Setuju dengan saya? Nah, waspadai ucapan Anda. Saya bodoh. Jangan bilang begitu. Saya orang gagal, jangan bilang begitu. Anda mungkin merasa begitu, tapi jangan berkata begitu karena lidah Anda itu seperti kemudi kapal, dapat menahan kapal atau membawa Anda menjelajahi samudra. Ucapkan yang baik-baik saja, amin. Jadi inilah yang terjadi di sini. Dan kalau Anda ingin tahu mau pergi kemana nanti, dengarkan apa yang Anda ucapkan. Dengarkan yang Anda katakan, kalimat Anda, kata-kata Anda, renungkan apa yang Anda ucapkan berulang kali. Anda ingin mengucapkan hal yang baik atau buruk? Yakobus berkata, Anda harus waspada dengan lidah Anda, karena lidah itu sangat ampuh. Seluruh tubuh Anda akan merespon ucapan Anda. Anda setuju? Nah, saya kira cukup beralasan kalau kita harus mewaspadai lidah kita. Amin, Anda setuju? Tempat yang baik untuk berkata baik. Amin? Ya, amin. Hal kedua yang dikatakan Yakobus, kamu tidak dapat menjaga mulutmu, maka harus mengendalikan lidahmu. Kamu tidak dapat mengatur mulutmu, karena lidahmu menentukan nasibmu. Tapi juga nomor 2, alasan kedua Anda harus menjinakkan lidah, karena lidah Anda dapat merusak hidup Anda. Dapat merusak hidup Anda. Yakobus 3 ayat 6 mengatakan, lidah pun adalah api. Ia merupakan dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Wow, lidah kita. Yakobus berkata, lidah itu seperti nyala api. Mungkin Anda pernah melihat nyala api di hutan atau di mana saja. Kita tidak harus menunjuk hutan yang lebat mana, tapi Anda tentu pernah melihat api menyala membakar hutan, dan berapa banyak kerusakan dan kehancuran yang terjadi. Maksud saya, api membakar habis rumah dan memusnahkan suatu tempat. Seperti yang sudah kita dengar, lidah itu seperti nyala api, dan selalu mengubah kehidupan menjadi nyala kehancuran dan petaka. Dan lagi katanya lidah itu bagai racun mematikan. Lidah bagai racun. Dan sebenarnya kata itu berarti bisa ular. Pernahkah Anda digigit oleh kata-kata? Berapa di antara Anda yang pernah diracuni oleh sebuah kata? Dan katanya lidah itu seperti racun. Bagai ular berbisa. Dan Yakobus berkata, lidah dapat menyala seperti api neraka. Bukan main. Membuat Anda ingin meminyaki lidah Anda. Meminyaki apa saja, kita dapat meminyaki lidah kita hari ini. Maksud saya, lidah saya diminyaki oleh setan. Bagaimana dengan Anda? Dan kata Yakobus, lidah dapat menyala seperti api neraka, sampai lidah Anda dipengaruhi dan dikuasai setan, dan kita menghancurkan diri kita sendiri dengan alat kecil di antara bibir kita. Nah, itulah dasar penting lainnya. Luar biasa, banyak perkawinan gagal karena lidah yang tak terkendali.
Berapa banyak anak menderita, dibuat kacau karena orang tua tidak mengendalikan mulutnya, dan mulai menabung kata-kata menghancurkan dan kata-kata penolakan, dan mempengaruhi anak-anak ini sampai mereka tidak dapat menghindar dari kata-kata beracun yang telah disebarkan, bahkan oleh orang tua. Maaf, mungkin ada orang tua yang tersinggung atau merasa kesal karena saya membicarakan mereka. Tidak pernah maju secara ekonomi karena selalu mengeluh miskin dan tidak punya uang. Itu bagikan racun. Amsal 13 ayat 3 berkata, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dengan kata lain, ini menyangkut orang yang mewaspadai ucapannya akan lebih baik baginya daripada orang yang mencibir apa saja yang terlintas di pikirannya. Maka katanya dengar, waspadalah, waspadai ucapanmu. Hati-hati dengan kata-kata yang baru saja kamu serukan ke langit, ke gelombang udara, ke gerbang telinga. Itulah sebabnya Yakobus berkata, pasal 3 ayat 1, para guru, hati-hati, kalian punya tanggung jawab besar karena kamu banyak bicara kepada banyak orang, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka tak heran kita ingin berhenti khotbah. Karena kita banyak bicara, dan Injil berkata di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Wow. Lidah Anda dapat merusak hidup Anda. Jangan biarkan lidah menghancurkan hidup Anda. Dan alasan ketiga, bagaimana cara setan merusak hidup Anda? Kita tidak perlu merusak hidup kita. Amin. Memang setan mencoba meracuni kita jangan meracuni diri sendiri. Musuh selalu ada untuk membunuh, mencuri, dan merusak. Kita jangan bicara dan membantunya. Amin. Kita jangan melompat ke kereta terlarang. Alasan ketiga, kita harus menjinakkan lidah kita, kata Yakobus. Lidahmu mencerminkan watakmu. Lidahmu mencerminkan watakmu. Bagaimana melihat kerohanian seseorang? Dengarkan kata-katanya. Anda ingin tahu bagaimana watak orang? Dengarkan ucapannya, pembicaraannya. Yang juga bisa menyebar. Kalau mau tahu kerohanian seseorang, lihat yang mereka tulis di Facebook. Lihat Twitter mereka, baca email mereka. Bagaimana, benar atau tidak? Sebab Anda bisa tahu banyak tentang kerohanian seseorang dan watak mereka hanya dengan mendengar apa yang mereka ucapkan dari Twitter, email, dan Facebook, dari kata-kata yang terucap. Anda Yakobus yang menulisnya tentu akan lebih baik dan saya setuju itu. Amin. Tempat terbuka untuk gosip dan bicara apa saja, ya kan? Yang bertujuan merendahkan orang dan ingin tahu rahasia atau apa yang berkecamuk di hati orang. Maka kita harus hati-hati, karena lidah Anda mencerminkan watak Anda. Jadi ucapan kita dan pembicaraan kita menggambarkan kepada orang siapa diri kita. Persis seperti mesin X-ray. Jadi sepertinya mereka menggunakan mesin ini lalu mengetahui apa yang terjadi dalam tubuh Anda. Lidah Anda menceritakan kondisi kerohanian Anda. Dan Yakobus 3 ayat 9 berkata, dengan lidah kita memuji Allah Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, pokok anggur menghasilkan buah ara? Tidak. Anda tidak bisa mengambil air tawar dari mata air pahit. Kata Yakobus, lidah kita bisa liar dan pelin-pelan. 1 menit, kita gunakan mulut kita untuk memuji dan mengagungkan Allah. Menit berikutnya, kita gunakan untuk mengutuk manusia ciptaan Allah. Wow. Dia bilang 1 menit, kita mencintai sesama, dan menit berikutnya kita mengutuk mereka. 1 menit kita baik dan ramah, menit berikutnya kita kasar dan kaku. Mengapa lidah kita bisa sulit dikendalikan? Apa tidak mengganggu? Bukankah Anda suka merasa, jangan bicarakan saya? Ini yang saya rasakan sekarang. Ada orang lain yang mau melanjutkan khotbah ini? Saya ingin orang lain melakukannya. Ini tidak mudah dilakukan. Harus dari hati. Tapi begini, Yakobus menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa.
alasan lidah kita sulit dikendalikan dikatakan di ayat 12, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Jawabannya, adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Jawabannya, demikian juga air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus berkata bahwa pohon hanya menghasilkan buah sesuai kodratnya. Kalau pohon ara akan berbuah ara. Kalau pohon apel akan berbuah apel. Dan manusia hanya bisa mengatakan apa yang dipikirkannya sesuai dengan wataknya yang paling dalam. Anda hanya bisa mengatakan perangai Anda. Itu yang dikatakan Yakobus. Orang susah bicaranya kasar dan suka mengkritik. Orang sombong suka membual dan bicara muluk-muluk, amin. Dan juga orang dengki, apa yang akan terjadi? Mereka akan bicara yang serba jahat. Tentu, begitu sebaliknya orang yang murni hatinya bicara hal-hal murni. Dan di Matius 12, Yesus bicara tentang lidah dan hati. Katanya di ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika pohon tidak baik pula buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Jangan hakimi saya. Pohon dikenal dari buahnya. Ya, firman mengatakan ini. Pohon dikenal dari buahnya. Kalau ada buah ara di pohonnya, berarti pohon ara. Amin. Karena mulut, ayat 34, hei kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik? Sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi apa yang dikatakannya adalah apa yang terdapat di hati akan keluar melalui jalan yang disebut mulut. Apa yang terdapat di hati akan keluar melalui jalan yang disebut mulut. Nah, Anda tahu pesannya pada saya? Kalau saya mulai mengatakan yang tidak perlu saya katakan, saya perlu memeriksa hati saya. Jadi apa solusinya? Bagaimana kita mengatur lidah? Ya, karena lidah, problemnya bukan semata-mata lidah, problemnya adalah hati. Itulah problemnya. Jadi begini, baiklah, mari kita cermati. Jadi apa solusinya? Bagaimana mengatur lidah kita? Itu yang ingin kita ketahui, benar? Bagaimana agar peran lidah lebih baik? Baik, kita lihat pasal ini. Yakobus pasal 3 ayat 7 dan 8 berbunyi, semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tapi lihat ayat 8. Tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah, sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun mematikan. Jadi pertanyaannya, bagaimana menjinakkan lidah? Yakobus bilang tidak bisa. Oke, apa gunanya berkhotbah kalau tidak bisa? Saya percaya apa yang dikatakan Yakobus, kita tidak bisa. Secara manusiawi kita tidak bisa menjinakkan lidah kita. Tapi berkat Tuhan segalanya mungkin. Amin. Ya, kita tidak bisa menaruh tutup di mulut kita, tapi oleh Allah kita ditolong. Berapa di antara Anda yang tutur katanya berubah setelah menjadi Kristen? Semoga begitu. Semoga begitu, kalau tidak berarti ada problem. Maka kata Yakobus, manusia tidak bisa menjinakkan lidahnya sendiri, kita butuh bantuan Allah. Nah, ini ada cara untuk menjinakkan lidah Anda. Nomor 1, Anda harus berpikir benar. Amsal 23 ayat 7 berkata, orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Maka untuk mengendalikan lidah, Anda harus mengendalikan pikiran. Karena pikiran Anda mempengaruhi hati Anda, dan hati Anda mempengaruhi mulut Anda. Itu yang ada di Twitter. Coba kita renungkan, untuk mengontrol lidah Anda harus mengontrol pikiran Anda. Karena pikiran Anda mempengaruhi hati Anda. Dan hati Anda mempengaruhi ucapan Anda. Jika Anda tidak menjaga pikiran Anda, malah membebaskan dan boleh berpikir tentang apa saja, hati pasti terpengaruh. Dan hati Anda mempengaruhi kata-kata. Akhirnya ucapan Anda salah. Lalu kalau ucapan Anda salah, penyebabnya karena Anda memikirkan hal-hal salah. Dengan kata lain, kalau saya terus berpikir tentang komentar sinis dari seseorang yang menyakitkan dan saya terus memikirkannya, merenungkan apa yang akan terjadi, saya akan marah dan akhirnya makin susah.
Dan akhirnya dari mulut saya akan keluar kata-kata yang salah tentang seseorang. Amin. Kalau saya terus berpikir bahwa saya gagal, tidak berharga, saya pecundang, dan berpikir begitu terus, pikiran itu akan mempengaruhi hati saya, dan hati saya mempercayainya. Dan dari mulut saya akan keluar, saya bodoh, saya tidak berharga, saya pecundang. Itulah yang keluar dari mulut kita. Agar ucapan benar, lidah terjinakkan, pertama kita harus waspada dengan mencermati pikiran kita. Pikirkanlah pikiran benar. Sebab pikiran saya mempengaruhi ucapan saya. Apa pikiran saya, itulah ucapan saya. Jadi, pikiran Anda harus ditata kembali dengan sabda Allah. Anda isi pikiran yang benar, Anda bisa masukkan di saluran berita, dan Anda bisa sisipkan di pengiklan harian, bisa Anda katakan via telepon dan tulisan, Anda bisa ucapkan di mana saja, dan bisa menebarkan pikiran-pikiran positif. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu." Ini berita bagus hari ini. Pikiran negatif apapun yang telah tertanam dalam hidup kita sepanjang hidup, puji Tuhan, bisa kita buang dari hati dan tanam yang baik, benih baik sabda Allah dalam pikiran kita. Ya, dalam pikiran kita. Amin. Seperti kata kitab suci, Anda bisa ganti ucapan Anda dengan mengubah pikiran Anda, dan Anda bisa ganti pikiran Anda dengan mengisinya dengan sabda Allah. Aku orang baru dalam Kristus, semua telah berlalu, lihat semua serba baru. Aku bukan pecundang, aku pemenang, aku kepala bukan ekor. Aku tidak sedih, aku tidak marah, tidak suka ngeritik, dipenuhi kasih Allah. Aku punya kasih Allah. Amin. Lalu Anda harus memilih pikiran benar, harus Anda renungkan apa yang sedang Anda pikirkan. Simak apa yang sedang Anda pikirkan, simak apa yang sedang Anda impikan, simak apa yang sedang Anda sampaikan. Renungkan apa yang sedang Anda pikirkan, pilih pikiran benar. Jangan biarkan pikiran Anda memikirkan hal-hal negatif dan tak beriman. Jangan biarkan pikiran Anda melukis gambar besar yang meresahkan hati Anda jika Anda terlibat di dalamnya. Anda harus mengontrol pikiran Anda. Di Filipi 4 ayat 8 kita baca, "Saudara-saudara, pikirkanlah kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, yang suci, yang sedap didengar." Itulah perubahan baik dari pikiran Anda. Apakah pikiran itu pantas dipuji? Apakah pikiran itu baik, pikiran itu suci, pikiran itu benar? Kalau tidak, buang saja. Jangan biarkan apapun menguasai benak kita. Kita tidak bisa mencegah pikiran kita terisi, tapi kita bisa mengontrol apapun yang akan mendiami pikiran kita. Amin. Jangan sampai memikirkan hal negatif tentang seseorang. Kita bisa pilih pikiran yang serba positif. Amin. Ia berjasa, ia seorang yang sangat baik. Amin. Ia orang biasa seperti kita dan jangan dicela. Amin. Anda sepakat dengan saya? Anda dapat terus saja merasa tidak dicintai, Anda dapat terus merasa sebagai pecundang, Anda dapat terus merasa diri bersalah, dan Allah tidak mencintai Anda, atau buang saja pikiran seperti itu. Dan berhenti menyalahkan Allah, dan mulai memuji Allah, dan katakan, "Aku ciptaan yang ajaib dan patuh." Amin? Anda setuju? Baiklah, mari kita dengarkan. Jadi kita harus memilih pikiran benar. 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, "Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah." Kita suka mengikat setan dan berjuang. Padahal secara rohani kita ingin kalahkan setan. Sang penulis seleranya tinggi. Bagaimana Paulus memberitahu kita cara berjuang? Buanglah pikiran negatif dan angkatlah untuk menyambut kekuasaan Allah. Medan perang ada di pikiran. Kalau musuh bisa menanam hal buruk di pikiran Anda, ia akan kalahkan Anda tiap hari, amin? Jadi Anda harus buang pikiran negatif jauh-jauh. Ajak pikiran Anda dan bawa untuk mengikuti Kristus. Pikiran, kamu jangan bertindak semaumu, kamu harus memiliki hal-hal benar. Aku beritahu kamu mana yang boleh kamu pikirkan dan mana yang tidak. Amin? Dan sekarang kita dalam perjalanan menjinakkan lidah kita. Maka jika Anda mulai berpikir yang benar, Anda mulai berkata yang benar. Baiklah, setelah itu nomor 2, untuk mengatur lidah Anda harus percaya Roh Kudus yang menolong Anda. Tempat yang baik demi Bapa kita untuk berkata amin. Yakobus 1 ayat 19, "Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata."
dan juga lambat untuk marah. Orang sabar, benar? Coba dengar lagi. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Apa yang biasa kita lakukan? Sebaliknya bukan? Tidak sabar mendengar, cepat untuk berbicara, dan mudah sekali marah. Lalu, bagaimana kita belajar menahan lidah kita dan lambat bicara? Saya tidak bisa. Karena saat saya berpikir bisa mengendalikannya, ternyata tidak. Benar? Ketika pikiran Anda bisa jadi bicara yang salah, bisa dikatakan itu adalah saat terburuk yang Anda lakukan. Amin? Berapa banyak yang bertengkar dengan pasangan hanya karena satu kata? Berapa yang telah dipengaruhi oleh sebagian orang dewasa? Oleh satu kata atau satu susunan kata. Maka lambatlah berbicara. Terus bagaimana caranya? Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Agar kita berhasil menahan lidah kita bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus akan memberi kita rahmat istimewa dan kekuatan, seakan kita memberi lidah kita obat penenang, mempermudah. Begini, ketika baru saja diselamatkan, saya bukan orang tidak baik, tetapi saya bicara seperti mereka. Anda mengerti? Anda paham? Mudah sekali saya bicara tentang hal-hal tak beriman. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Setelah diselamatkan, saya menjadi yakin. Ya, ini perkara bagus. Dan saya sebagai orang Kristen tidak boleh bicara begitu. Lalu tiba-tiba kata-kata saya mulai berubah. Dan memang bagus sekali. Kemudian saya sadari bahwa sejak perkataan saya berubah, orang lain tahu saya Kristen. Ketika saya ada di kelompok di mana saya bersama mereka. Karena kata-kata saya berbeda. Tapi saya merasa ada situasi tertentu dan lingkungan tertentu dan orang-orang yang punya cara agar saya mengatakan yang tidak ingin saya katakan. Jadi apa yang Tuhan ajarkan kepada saya, katanya semakin saya banyak berdoa, membaca sabda, dan berteman dan menyembah Allah, semakin saya bisa menjinakkan lidah saya. Dan apa yang saya sadari adalah, kalau saya mulai mengutuk lagi, dan kalau saya mulai bicara sesuatu seperti sebelum saya diselamatkan, itu tandanya bahwa saya tidak dipimpin oleh roh. Malah tubuh saya memakan dan mengatur hidup saya. Diselamatkan tapi berjalan dalam kedagingan. Anda setuju? Anda menolong saya sekarang. Anda menolong orang kafir ini yang sedang berkhotbah, oke? Amin. Anda setuju? Begitulah, Roh Kudus itu mengontrol diri. Maka semakin saya berteman dengan Roh Kudus, makin kecil peluang saya mengkritik, menghakimi, cari kesalahan, bicara jahat, menggosip, omong kosong, bla 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 bla. Amin. Bagaimana cara menahan lidah? Nomor 1, saya mencermati pikiran saya, apa yang saya pikirkan. Nomor 2, saya sibuk dengan pokok anggur dan dapat kekuatan dari Roh Kudus, karena kalau tidak, saya akan mengutuk seperti orang tidak baik. Nomor 3, menjinakkan lidah dengan bertobat dari dosa. Pernahkah Anda salah ucap lalu menyesal? Oh, aku bercanda. Mereka menatap Anda sambil mendengarkan. Bukan itu maksudku, aku bercanda. Apa Anda pernah mengalaminya? Seseorang berkata dan yang lain coba menutupi, tapi tidak berhasil. Jadi ini seperti semua telah terjadi dan Anda coba menutupi. Kita coba menutupinya. Dan kita biasanya memaafkan perkataan kita dan kita mencoba menutupinya.
Dan setelah kita selesai bicara, tampaknya orang lain tahu Anda tidak bercanda. Anda bicara apa yang ada di hati. Mengatakan apa yang ada di sumbernya, membiarkan kata-kata keluar. Dan saya tahu apa yang memang Anda pikirkan. Tahukah Anda sulit sekali meyakinkan orang untuk percaya apabila kita telah salah ucap. Jadi kita harus ingat bahwa mulut bicara dari hati. Dan kita tak pernah menjinakkan lidah selama kita memaafkan diri atas apa saja yang kita ucapkan. Mengapa? Karena ini masalah serius. Ini seperti menutupi dosa. Seperti menaruh plester di atas kanker. Tidak akan berhasil. Anda harus masuk ke akar persoalan. Alasan mengapa kita bicara buruk tentang seseorang, suka mengeritik, kasar dan keras, karena kita punya masalah dengan hati. Alasan mengapa kita membual dan cerita pada siapapun betapa baiknya kita ini, betapa keren dan mencoba jadi orang penting, karena kita simpan kesombongan di hati kita. Amin. Dan satu hal yang akan mengubahnya adalah tobat. Katakan, Tuhan, hatiku sombong. Satu-satunya alasan kita akan bicara perkara sesat karena itulah sebabnya, agar bahasa kita berubah, hati kita berubah. Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi pertobatan dan pengakuan itu sangat ampuh dan punya kemampuan mengubah hidup Anda seperti ketika kita bertobat dan diselamatkan. Amin. Dan Allah punya kekuatan mengubah hidup kita kalau kita bicara yang benar. Pengakuan memberi kekuatan Allah pada hidup kita. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya kira kita harus menyingkirkan kepemilikan. Aku keras karena aku punya hati keras. Begini, ada cerita dalam hidup saya, yaitu tidak memaafkan. Saya sesat dari Allah, makanya saya ini Kristen tapi mengutuk. Saya tidak hidup dekat Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Bersihkan kata-kataku. Ubahlah ucapanku. Supaya aku jadi berkat bagimu dan tidak merasa punya hidup sendiri. Tuhan bisa memberi kita hati baru. Bukan tanpa harapan, sungguh penuh harapan di kerajaan Allah. Di mana sebelumnya tidak ada harapan untuk bahasa kita, mulut kita, ucapan kita bisa berubah. Manusia dapat menjinakkan burung di hutan dan binatang liar di atas bumi, tapi tak seorang pun menjinakkan lidah. Kabar baiknya ada kekuasaan dan firman dan salib Yesus Kristus. Ia dapat membantu kita, mengatur mulut kita, menahan lidah dan bicara untuk bisa memuliakannya. Amin. Siapa yang ingin berubah? Persembahkan lidah Anda di atas altar. Anda bersedia? Anda mau ikut saya? Mari berdoa bersama. Baru sekarang saya menyampaikan khotbah seperti ini. Sejak Paulus mengatakan di kitab suci, lakukan seperti yang kulakukan. Saya merasa belum, bagaimana Anda? Saya merasa bersalah pagi ini, saudara-saudari. Seolah kita belum tahu ajakan itu, saya orang pertama yang harus memulai. Karena saya merasa belum melakukan tugas saya. Bagaimana Anda? Baiklah, Anda bersama saya? Maksud saya, kita di jalan yang sama? Dapatkah kita meminta pengampunan?